Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, banyak orang yang bekerja di bumi sesungguhnya sedang berusaha untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Artinya, kita bekerja supaya paling tidak hidup kita tidak susah, atau kita berusaha supaya kehidupan kita penuh dengan sejahtera atau jauh dari penderitaan. Lalu dalam khotbah kita pada saat ini, mengapakah Petrus mengatakan bahwa mengikut Yesus harus siap menderita? Atau mengapakah Petrus berbicara tentang penderitaan Kristen? Apakah yang dimaksud dengan penderitaan pada firman Allah untuk kita pada saat ini? Manusia lama kita atau Adam lama sesungguhnya selalu berpikir secara teologi kemuliaan atau teologi gloriae, teologi kemakmuran, yang menyatakan bahwa ketika kita mengikut Yesus, maka hidup kita akan penuh dengan kemuliaan, kesuksesan, dan bebas dari segala masalah. Sehingga banyak dari orang yang berpengharapan demikian, ketika penderitaan datang, akan kaget dan merasa bahwa Allah meninggalkan hidupnya. Saudara-saudari, lewat perikop kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu membedakan penderitaan oleh karena pelanggaran atau perbuatan kita dengan penderitaan oleh karena mengikut Kristus. Kedua bentuk penderitaan ini sesungguhnya sangat berbeda. Penderitaan oleh karena perbuatan atau kesalahan dan keserakahan kita tentu akan menjadi siksaan bagi kita. Namun penderitaan oleh karena Kristus sesungguhnya itu adalah jalan bagi kita untuk mempercayai bahwa sekalipun penderitaan itu hampir menghanguskan nyawa kita, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan sering di dalam firman Tuhan kita menjumpai bahwa Allah Yesus Kristus datang menghampiri orang yang hidup dalam penderitaan dan siksaan dunia karena mengikut Kristus.
Dan terkadang penderitaan itu juga datang untuk meneguhkan iman kita, bahkan memulihkan pengharapan kita kepada Allah. Jadi saudara-saudari, penderitaan akibat dosa pribadi adalah upah dosa yang mendatangkan penyesalan. Ini harus kita bedakan secara tegas dari pada salib Kristus. Seluruh hukum Taurat Tuhan menyatakan bahwa kita berdosa dan menuntun kita kepada pertobatan, agar kita tidak berbegah atas penderitaan yang kita cari sendiri. Hukum Taurat itu sendiri telah membongkar kedagingan kita. Dalam kehidupan kita, seringkali kita kedapatan sedang menderita bukan karena iman, melainkan karena kebodohan, karena dosa, atau karena kita suka mencampuri urusan orang lain. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan dengan tegas kepada kita agar jangan kita mau menderita oleh karena kebodohan kita. Jangan ada di antara kita yang menderita sebagai pembunuh atau pencuri ataupun penjahat atau pengacau bagi hidup orang lain. Artinya, walaupun kita harus menderita di dunia, tetapi cukuplah kita menderita karena kita berdiri di atas kebenaran, karena kita mengikut Kristus. Dan itu adalah penderitaan yang berakhir pada sukacita. Itu adalah sukacita bagi kita sebab Kristus juga ikut berjuang dalam penderitaan kita. Saudara-saudari, di tengah penderitaan, marilah kita tidak berpaling dari Allah, tetapi marilah kita mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita merenunginya dengan menerima salib yang telah Tuhan izinkan bagi hidup kita, dan tetaplah memandang kepada Kristus. Sebagaimana Ia telah menderita di kayu salib, maka selama kita hidup di dunia, sesungguhnya penderitaan itu akan selalu menghampiri kita, dan itu adalah jalan bagi kita untuk hidup di dalam proses pemurnian iman kepada Tuhan. Artinya, marilah kita tetap melakukan kewajiban hidup kita dalam dunia ini. Meskipun ada sukacita dan penderitaan, tetaplah berbuat baik dan percayakanlah jiwamu kepada Allah Sang Pencipta yang setia. Di dalam perikop kita hari ini, Petrus juga berkata dalam ayat 13-14, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, dan berbahagialah kamu oleh karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saat dunia membenci dan mencela kita karena nama Kristus, itu adalah bukti otentik bahwa kita adalah milik Allah. Dan sebesar apapun penderitaan yang kita alami dalam hidup, sesungguhnya penderitaan tidak berkuasa untuk membatalkan anugerah Allah atas kita, sebab penderitaan tidak akan mengubah status kita. Kita akan tetap dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman, sebab Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita saat kita sedang dalam penderitaan, dan sebaliknya, Dia justru sedang memelihara dan menguatkan iman kita dalam proses pemurnian tersebut, sehingga kita menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi penderitaan oleh karena mengikut Tuhan. Artinya, penderitaan yang dimaksud dalam perikop ini adalah penderitaan Yesus Kristus yang disalib, dan penderitaan yang kita alami oleh karena Kristus telah menjadikan kita miliknya. Ketika kita menjadi milik Kristus,
maka dunia akan menjadi musuh kita. Dan ketika kita hidup berakhir dari dunia, maka sukacita surga yang kekal akan menghampiri kita. Sebab itu adalah anugerah yang akan Tuhan berikan hanya kepada orang yang setia hingga pada akhir hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita percaya bahwa penderitaan karena iman bukanlah tanda murka Allah, melainkan tanda sekutu kita dengan salib Kristus sebagai jalan untuk memurnikan iman menuju kemuliaan yang kekal. Dan hendaklah selama kita hidup di dunia, marilah tetap berserah secara pasif kepada anugerah Allah Sang Sumber Keselamatan, dan tetaplah aktif bekerja untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab hidup sehari-hari kita dengan tetap bertekun berbuat baik, hidup mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan dengan menyerahkan dan mempercayakan jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Sang Pencipta. Demikianlah renungan kita. Kiranya marilah kita berjuang di dalam hidup ini dengan penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.